Direktorat Tindak Pidana Narkoba Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri menangkap M, seorang kurir sabu di Biren Aceh pada Senin 8 April 2025 pekan lalu. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menyebutkan, petugas menyita 192 kg sabu saat menangkap M. Eko mengatakan pengungkapan ini hasil dari penyelidikan Ditres Narkoba Bareskrim Polri. Eko menyebutkan M diduga merupakan bagian dari sindikat internasional. Saat ini M terus diperiksa secara intensif untuk didalami peran dan jejaringnya dalam sindikat narkoba tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pelaku lain yang terlibat dalam jaringan ini. Tersangka M ditangkap seusai mengambil sabu dari tengah laut dan M melakukan sejumlah upaya untuk mengelabui petugas agar dapat membawa masuk sabu ke daratan. Modusnya mereka menjemput barang dari tengah laut, setelah itu mereka menyusun berbagai skenario deception untuk menghindari pengawasan petugas hingga sabu bisa masuk ke daratan. Penangkapan M diwarnai oleh kejar-kejaran yang mengakibatkan M sempat menabrak sebuah truk. Tidak ada korban meninggal dunia. Selain M, polisi telah menetapkan dua tersangka lain, yakni R dan F. Berdasarkan pemeriksaan sementara, M diperiksa oleh R untuk menerima paket sabu tersebut. Atas perbuatannya, tersangka M dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun hingga maksimal hukuman mati, serta denda minimal 1 miliar hingga maksimal 10 miliar rupiah. Sementara itu, bidik lovers dari Lok Sumawai diberitakan Dinas Kesehatan Kota Lok Sumawai membebaskan satu pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Desa Alu-Awe, Kecamatan Blangmangan, yang telah puluhan tahun dipasung. Kepala Dinas Kesehatan Kota Lok Sumawai Safwaliza mengatakan, pasien ODGJ yang dibebaskan dari pasung yakni Tungku Nurdin yang berusia 60 tahun. Safwaliza mengatakan ini dilakukan berdasarkan arahan dari Gubernur Aceh, bahwasanya tidak boleh ada lagi pasien ODGJ di Aceh yang dipasung. Nurdin akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga dan petugas di lapangan, pasien tersebut sudah sakit sejak duduk di bangku sekolah kelas 4 SD akibat faktor genetika dan ekses konflik Aceh. Pihak keluarga baru memasung dengan merantai Nurdin sekitar 20 tahun yang lalu. Pemasungan tersebut dilakukan keluarga Nurdin karena dia menunjukkan perilaku kekerasan, meskipun sesekali rantai itu dibuka ketika pasien dalam kondisi stabil. Safaliza berharap setelah dirujuk ke Banda Aceh, kedepannya tidak ada lagi pemasungan. Dia juga memastikan tidak ada lagi pasien ODGJ yang dipasung, meskipun itu hanya dikurung di dalam kamar. Terlebih, setiap pasien berhak mendapatkan perawatan dan kesehatan. Berita lainnya dari Benar Meriah, penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Benar Meriah menyita tanah dan bangunan stasiun pengisian bahan bakar minyak SPBU yang terletak di Kampung Gemasi, Kecamatan Pinturi Megayo, tepatnya di pinggir jalan lintas Biren Takengon. Padahal bangunan SPBU tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar 6,9 miliar rupiah bersumber dari 23 desa. Penyitaan dilakukan dengan cara disegel yang dipimpin langsung oleh Kasih Pitsus Kejari Benar Meriah Afriansyah Nasution pada Senin 14 April 2025. Kasih Intelijen Kejari Benar Meriah Alam Syahbudin mengatakan penyitaan tanah dan bangunan SPBU milik PT Pinturi Megayo Energi ini dalam rangka penegakan hukum atas dugaan korupsi yang bersumber dari dana desa 23 kampung di kecamatan tersebut. Menurutnya, penyitaan tersebut juga sebagai tindak lanjut surat perintah penyidikan Kepala Kejari Benar Meriah per tanggal 18 Februari 2025. Penyitaan ini untuk kepentingan penyidikan terhadap aset yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pengelolaan dana desa lewat BUMDesma tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023. Dia juga mengatakan penyidik Kejari Benar Meriah akan terus berkomitmen untuk mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap proses penegakan hukum guna menjamin keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Diberitakan sebelumnya, Kejari Benar Meriah telah meningkatkan status dugaan korupsi pembangunan SPBU Pinturi Megayo dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Penyidik telah memeriksa seluruh saksi termasuk pihak ketiga yang terlibat dalam proses pembangunan. Meski belum ada tersangka yang ditetapkan, penyidik telah mengantongi dua calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Ia mengaku pihaknya masih menunggu hasil audit resmi terkait kerugian negara dalam proyek yang menggunakan dana desa tersebut. Berdasarkan perkiraan awal, kerugian negara dalam kasus tersebut lebih dari 1,6 miliar
Jumlah tersebut masih bisa bertambah.